Ustaz, saya pernah mendengar hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid. Apakah di sini sahih? Di sini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kalau tidak salah hadis riwayat Abu Dawud, sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Ya. Saya lebih condong bahwasanya hadis tersebut hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih sehingga dijadikan oleh para ulama bahwasanya sentuhan suami dan istri tidak membatalkan wudu, ya. Sentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Namun saya katakan di sini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kalaupun hadis ini dhaif, ada hadis-hadis yang lainnya. Seperti waktu dalam Sahih Muslim, waktu Aisyah terjaga di malam hari, kemudian Aisyah kehilangan suaminya, kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sedang sujud, dia dapati kedua kaki Nabi sedang tegak, maka Aisyah memegang kedua kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Dan zahirnya Aisyah memegang tanpa ada penghalang, karena lagi nyari. Kalau enggak mungkin lagi nyari kemudian masukkan tangannya di rok dulu baru nyari-nyari, enggak. Kalau nyari pasti dia nyari biasa, kemudian dia pegang kaki Nabi sedang tegak. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita yang membatalkan wudu, maksudnya adalah menyentuh artinya menggauli. Menggaulilah yang membatalkan apa? Wudu. Adapun hanya sekedar menyentuh saja maka tidak mengapa. Ustaz, saya akhwat berasal dari satu daerah yang minoritas muslim dan bekerja di Jakarta sedang orang tua di daerah asal tersebut. Ustaz, di sini saya menemukan hidayah dan saya khawatir jika saya kembali ke daerah saya maka iman saya akan berantakan karena lingkungan tidak mendukung. Sedang orang tua sedikit tidaknya pasti ingin saya bekerja dekat orang tua. Mohon sarannya Ustaz. Ini memang berat ya. Ya kalau bisa merayu orang tua ya. Karena bagaimanapun agama yang sangat penting ya. Berusaha meskipun kita bekerja jauh, berusaha tetap memperhatikan orang tua dengan menelpon mereka. Kalau ada waktu kita kunjungan sebanyak mungkin kalau memang memungkinkan, dan jangan berlama-lama di daerah tersebut kalau memang kita khawatir agama kita akan hilang di sana ya. Karena ini lebih didahulukan. Ada yang bertanya tentang bagaimana hukum memfoto orang dengan diam-diam. Ini sering juga hati-hati disebarkan di medsos. Ada orang kita foto terus kita sebarin di media sosial. Apakah boleh kita memfoto orang tanpa dia ketahui? Jawabannya tidak boleh. Kita mengambil privasi orang ya. Tidak boleh. Kalau Anda ingin foto orang, ya Anda harus minta izin sama dia. Kecuali Anda tahu dia ridho kalau difoto tidak mengapa. Tapi banyak orang yang tidak ridho kalau difoto tanpa dikasih tahu ya. Mungkin dalam kondisi lagi tidak baik, dalam kondisi lagi tidak rapi, kemudian difoto, dia tidak suka. Ada orang lagi tidur, lagi ngiler difoto, cerek. Lagi ngangap muka ini difoto, ya akhi, tidak boleh akhi. Ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh kita foto orang diam-diam, ya tidak boleh. Ya. Kecuali dengan minta izin dia. Dan saya termasuk orang yang tidak ridho kalau difoto diam-diam. Harus minta izin. Ya. Harus minta izin. Hukumnya haram kita mengambil privasi orang tanpa diketahui oleh orang tersebut. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita pakai cadar di tempat yang ramai dengan wanita dan pria dengan pakaian biasa? Bukankah justru malah jadi pusat perhatian? Enggak ada masalah kalau kita menjadi pusat perhatian karena perkara yang syar'i, itu enggak ada masalah. Contoh, ada orang semua di kampung semuanya kacau, enggak ada yang ke masjid. Kemudian ada laki-laki pergi ke masjid. Sok alim, sok malaikat. Kalau antum sok iblis. Sok penghuni neraka jahanam. Enggak begitu juga kali ya. Jadi maksud saya, jadi ini contoh dia jadi tenar gara-gara melakukan sesuatu yang syar'i. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang tidak boleh melakukan suatu perkara yang tidak syar'i supaya jadi apa? Tenar, itu yang enggak boleh. Seorang di kantor misalnya laki-laki, celananya cingkrang sendiri. Jadi perhatian memang. Atau dia sendiri jenggotan, jadi perhatian. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Sama seorang wanita pakai cadar jadi pusat perhatian, enggak ada masalah. Sabar, itu ujian.
Afwan Ustaz, dalam grup WA akhwat ada Ustaz ikhwan dan ada satu jamaah ikhwan di situ. Untuk dapat ditanya-tanya hal-hal yang sesuai syariat tidak, bolehkah? Ini bahaya ya bermajelis dengan satu grup laki-laki perempuan. Ya, kalau bisa dihindari. Kecuali kalau benar-benar ada maslahatnya. Ya. Bagi sang ustadz, kalau dalam grup tersebut dia harus benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena godaan itu banyak ya. Dari perkataan berbicara langsung, dari tulisan seorang bisa terpesona dengan tulisan seseorang ya. Dari komentar orang kita bisa terpesona. Ini komentarnya bagus sekali. Ini siapa ini akhwatnya? Oh, sudah nikah, enggak jadi. Kayak gitu. Bisa terfitnah ya. Maka saya tidak melarang, tapi dan itu ada terjadi dilakukan oleh sebagian kawan-kawan saya dai. Dia buat grup, kemudian dia jadi ustadznya di situ, grup untuk para wanita. Maka saya sangat menganjurkan dalam kondisi demikian, istrinya masuk dalam grup tersebut. Kalau bisa tidak terjadi seperti ini, bercampurnya laki-laki perempuan dalam satu grup, itu yang terbaik. Kalau seandainya harus terpaksa ada, maka sang ustadz di grup tersebut, ya, dan istrinya juga ada di situ. Tapi saya sangat tidak menganjurkan. Kalau saya menganjurkan, bikin grup sama istri ustadz, nanti istri yang tanya sama ustadznya. Ya. Terutama dalam grup tersebut ternyata sebagian akhwat ada yang pasang fotonya di profile picture-nya ya, kelihatan wajahnya ya. Dia tidak maksud apa-apa, tapi kan ustadz juga bisa tergoda. Ustadz juga manusia ya, ukhti. Ya. Jadi sejauh mungkin kita bisa tidak bercampur laki-laki perempuan satu grup itu lebih baik. Ustaz, bagaimana agar hati seseorang yang sedang jatuh cinta tidak disibukkan dengan memikirkan cinta tersebut? Kayak kita nggak pernah jatuh cinta aja. Saya sudah istikharah dan saya semakin bertambah yakin, tapi saya sangat malu jika menawarkan diri. Ya, seperti Khadijah radhiyallahu taala anhuma ya. Ini perempuan kayaknya jatuh cinta kepada seorang laki. Enggak apa-apa, jangan menawarkan diri langsung lewat orang lain. Lewat orang lain daripada terbelenggu dengan cinta seperti ini ya. Kalau sudah istikharah, sudah baca Quran tetap tambah cinta, repot. Repot ya. Maka cara yang terbaik kalau memang jatuh cinta daripada terbelenggu dengan cinta, setelah berdoa kepada Allah lewat orang lain. Jangan langsung, seorang wanita harus menjaga harga dirinya. Lewat orang lain nawarkan diri kepada seorang yang dia anggap soleh, tidak jadi masalah ya. Lewat orang lain ya. Jangan dia langsung. Tapi dia harus siap ditolak ya, harus siap apa? Ditolak. Tapi tidak apa kalau ditolak sudah selesai, dia tidak terlalu banyak berharap. Tapi kalau dia ditolak enggak tolak dia penasaran ya. Jadi tidak mengapa kalau memang dia suka sama seorang ikhwan yang dia lihat soleh, maka dia lewat orang lain sampaikan kepada ikhwan tersebut. Kemudian lakukan proses yang syar'i dengan ta'aruf, dengan nazar dan yang lainnya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang ibu posting-posting tentang perkembangan ilmu agama anaknya, seperti sudah banyak hafalan dan bagusnya bacaan Quran anaknya, dengan tujuan memotivasi teman-teman yang memiliki anak seumuran, apakah diperbolehkan secara syariat? Kalau niatnya baik, saya katakan ini masalah menyebarkan kenikmatan yang kita dapatkan. Kalau tujuan kita, ada syaratnya. Pertama, tujuannya untuk memotivasi orang lain. Yang kedua, dia harus bersih dari riya dan ujub. Karena sebagian orang posting anaknya ada ujub di situ. Ya. Anak saya nih loh, ini loh, gini, ada ujub di situ. Ada riya di situ. Saya berhasil loh mendidik anak saya. Padahal keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya pertama, niatnya untuk memotivasi orang lain. Yang kedua adalah niatnya harus bersih daripada riya dan ujub. Tidak boleh ada niat ingin diakui sedikit pun. Ya. Bangga dengan anaknya atau ujub atau riya bahwasanya dia berhasil mendidik anaknya. Yang ketiga, tidak ada kemudaratan, jangan sampai orang menjadi hasad kepada dia ya. Adapun saya tidak begitu menganjurkan hal tersebut ya. Saya tidak begitu menganjurkan hal tersebut. Ya, kalau ada orang yang men-share anak kita ya, tapi kalau kita kemudian men-share anak kita terus, men-share anak kita, khawatirnya tadi kita riya atau kita ujub, khawatirnya ada orang yang hasad sama
sama kita ya, sebaiknya dijauhi. Ustadz, bagaimana cara menghindari hati iri? Menghindari hati iri jika melihat saudara yang suka pamer keeksistensiannya di pekerjaan. Apakah saya perlu menghindari orang tersebut sementara orang tersebut juga sudah hijrah? Ya, kalau Anda tidak bisa menahan hati Anda tetap iri, mending menjauhi dari orang tersebut daripada sakit hati terus kalau sama dia. Tapi kalau Anda terpaksa harus sama dia, maka Anda harus yakin Anda iri tidak ada manfaatnya. Orang yang hasad itu hanyalah menyiksa dirinya. Orang yang hasad itu orang yang zalim. Siapa yang dia zalimi? Yang dia zalimi dirinya sendiri. Orang yang hasad tersebut tidak akan merubah hakikat. Apakah setelah dia hasad orang tersebut akan jatuh? Jawabannya tidak. Saya sering sampaikan, ada orang perempuan wajahnya biasa. Dia hasad kepada wanita yang cantik. Apakah setelah dia hasad akhirnya wanita yang cantik tadi wajahnya jadi buruk, kemudian dia jadi cantik? Jawabannya tidak, tetap aja dia biasa-biasa, yang cantik tetap aja cantik. Maka hasadnya tidak akan merubah kondisi. Maka buat apa dia hasad? Orang yang hasad hanya protes terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sang wanita cantik, saya biasa-biasa saja, tentu ada hikmah yang Allah kehendaki. Maka jangan dia protes dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz jika ana di dalam anggota grup WA kantor? Dalam isi WA kadang suka ada yang kirim gambar atau konten negatif walau hanya bercanda. Ana berniat keluar dari grup WA namun dalam grup WA tersebut sumber informasi tentang informasi pekerjaan di kantor. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukran. Jazakallahu khairan. Caranya bisa kita japri kepada orang tersebut, nasihat secara baik-baik agar dia mengerti. Mungkin dia tidak mengerti, ya kita perlu nasihati. Sampaikan baik-baik gimana kabarnya. Mohon maaf saya terganggu dengan konten tersebut. Kalau bisa lain kali jangan disebarkan di grup. Mohon maaf ya. Dengan kata-kata yang halus ya. Kalau ternyata dia tidak berubah dan terus mengirim hal yang negatif, maka kita keluar saja, kita sampaikan kepada salah satu teman kantor kita. Mohon kalau ada berita yang baik tolong share ke saya. Kalau ada informasi yang penting tentang kantor tolong share ke saya. Ini ada yang bertanya tentang masalah warisan, tanyakan langsung kepada Ustaz, tidak boleh begini, nanti khawatir salah paham. Ustaz, apakah sikap saya salah saat kecewa dengan ayah saya karena kebohongan yang dilakukannya? Akhirnya saya diam dengan ayah saya. Dia tidak tinggal satu rumah dengan saya dan jarang menghubungi saya. Bahkan saya, yaitu saya perempuan, jarang diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan ya. Orang tua bagaimanapun mereka zalim, bagaimanapun mereka jahat, kita jangan memutuskan silaturahmi. Kita sabar, doain ayah kita tersebut dapat hidayah. Tentunya mungkin sekarang dia tidak kasih uang, dulu waktu kecil mungkin dia rawat kita, ngajak kita jalan-jalan. Mungkin dia lagi bermaksiat sekarang. Maka jangan dijauhi, jangan diputuskan silaturahmi. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ayah bisa berubah. Ustaz, maafkan saya keluar dari tema. Saya ingin sekali masukkan anak saya ke pesantren, tapi baru masuk kelas 2. SD apa SMP ini? Apakah saat kelas 3 SD atau SMP saya enggak tahu. Sudah waktunya pas karena alhamdulillah anak saya mau tapi abahnya masih ragu. Kalau SD sebaiknya jangan di pondok, sebaiknya yang full day, yang pulang pergi. Kalau SMP enggak apa-apa di pondok, anak sudah dewasa. Tapi kalau masih kecil
dia lebih ingin dekat dengan orang tuanya. Kita nanti kalau di SMP kita sendiri pun jarang dekat dengan anak-anak. Anak-anak masih SD, saat-saatnya dia dapat, saatnya kita pun bisa sering bertemu dengan anak kita yang masih kecil ya. Kita gendong, loncat-loncat, kita bawa sana, kemudian dia main-mainnya. Tapi kalau sejak SD kita masukkan ke pondok, kapan kita melihat lucu-lucunya anak kita? Kapan dia juga melihat lucu-lucunya orang tuanya? Nggak ada waktu. Kalau udah SMP oke lah, SMP sudah ngerti, taruh di apa namanya, di pondok, nggak ada masalah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf.